Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak, walaupun dalam proses pembelajaran jarak jauh pada mata pelajaran ekonomi. Minggu ini kita akan melanjutkan materi kita pada minggu lalu, yaitu metode perhitungan pendapatan nasional. Secara garis besar, perhitungan pendapatan nasional itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kalian bisa menghitungnya dengan metode pendekatan produksi, kemudian pendekatan pengeluaran, dan yang ketiga, pendekatan pendapatan. Baik, kita bahas satu persatu. Apa yang dimaksud dengan pendekatan produksi? Jadi, pendekatan produksi itu ialah pendekatan dengan cara menjumlahkan nilai produksi tiap sektor ekonomi. Biasanya sektor ekonomi itu meliputi komponen pertanian, kehutanan, perikanan, dan beberapa komponen lainnya. Di sini ada 10 sampai dengan 12 komponen. Kemudian bagaimana cara menghitung pendapatan nasional melalui pendekatan produksi? Kalian mesti harus tahu ini ya. Pertama, kalian harus tahu dulu berapa pendapatan nasional atau domestik bruto suatu negara. Rumusnya dengan Y sama dengan Q1 atau jumlah barang dari jenis ke-1 hingga jenis kedua, ya, ditambah atau dikalikan di jumlah barang dari jenis ke-1 hingga jenis berikutnya dikali dengan harga barang dari unit ke-1 sampai unit selanjutnya. Begitu juga sampai seterusnya. Jadi keterangannya ada di sini, produk nasional bruto, dan jadi rumusnya produk nasional bruto atau produk domestik bruto, P itu sama dengan harga barang dari unit ke-1 hingga unit ke N. N itu artinya unit selanjutnya. Kemudian Q artinya jumlah barang dari jenis ke-1 hingga jenis ke N ke selanjutnya sampai habis maksudnya. Yang kedua, menggunakan pendekatan pengeluaran. Artinya pendekatan pengeluaran ini dengan cara menjumlahkan permintaan akhir dari para pelaku ekonomi, baik itu konsumen, baik itu produsen, dan pemerintah dalam suatu negara. Artinya, satu kata lain, kita lihat dari pendekatan pengeluaran, artinya memang pendekatan yang digunakan melalui metode pengeluaran secara nasional untuk membeli barang dan jasa selama 1 tahun periode. Nah, perhitungan yang dilakukan dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran tiap-tiap pelaku ekonomi di suatu negara dalam satu periode itu meliputi beberapa hal. Misalnya 1, ini pengeluaran konsumsi rumah tangga. Yang kedua, investasi domestik bruto. Misalnya pembentukan modal swasta atau pengeluaran untuk membeli barang modal yang dapat menaikkan produksi barang atau jasa pada masa depan. Contoh misalnya investasi membeli tanah atau membangun pabrik. Yang kedua itu pengeluaran konsumsi pemerintah. Misalnya pemerintah menyediakan fasilitas umum, membayar gaji pegawai, serta pengeluaran sarana dan prasarana. Yang keempat, ekspor neto atau nilai ekspor dan impor. Artinya berapa jumlah pengeluaran ekspor kita selama 1 tahun dan impor kita selama 1 tahun. Itu yang dimaksud dengan ekspor dan impor. Rumusnya gimana? Jadi ini rumusnya, pendapatan sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah government ini artinya pengeluaran pemerintah ditambah ditambah kemudian sebelum itu kalian harus kurangi berapa nilai
impor dikurangi dengan ekspor dikurangi dengan nilai impor. Itu rumusnya. Jadi Y itu adalah pendapatan nasional, C konsumsi, I investasi, G government, X itu ekspor, dan M itu impor. Ya, baik. Kemudian selanjutnya, pendekatan penerimaan. Pendekatan penerimaan ini biasanya digunakan dengan cara menjumlah seluruh pendapatan yang diterima masyarakat pemilik faktor produksi sebagai balas jasa yang mereka terima dalam proses produksi. Artinya di sini pendapatan nasional melalui pendapatan itu dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat. Ya, faktor pemilik bentuk balas jasanya seperti apa? Misalnya upah misalnya kalau kalian bekerja, balas jasa pemilik tenaga kerja. Sewa, balas jasa pemilik tanah. Bunga, balas jasa pemilik modal, serta keuntungan, balas jasa pengusaha. Jadi rumusnya kalian ini bisa lihat di sini. Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Keterangannya sudah jelas ada di sini. Nah, kemudian kita masuk ke pendapatan per kapita. Apa sih yang dimaksud dengan pendapatan per kapita? Jadi pendapatan per kapita itu adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Itu simpelnya, besar pendapatan rata-rata penduduk suatu negara. Atau dengan pendapatan per kapita kita bisa melihat rata-rata pendapatan penduduk suatu negara dalam periode tertentu yang diperoleh dengan membagi jumlah pendapatan nasional, yaitu PNB ya, PNB dengan jumlah penduduk negara tersebut. Jadi rumusnya itu kalian harus tahu berapa pendapatan nasional bruto suatu negara dalam tahun tertentu, kemudian kalian bagikan dengan jumlah penduduk yang ada di negara tersebut. Kemudian apa sih manfaatnya apabila kita bisa mengetahui cara menghitung pendapatan per kapita? Tentu kita bisa melihat bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat dari tahun ke tahun. Kita bisa lihat bagaimana proses produktivitas suatu negara, bagaimana kita mengambil keputusan dalam bidang ekonomi, perencanaan pembangunan di masa yang akan datang, dan membandingkan standar hidup beberapa negara. Kemudian tingkat kesejahteraan suatu penduduk itu jika dilihat dari pendapatan per kapitanya itu dilihat dari beberapa aspek. Misalnya aspek distribusi pendapatan. Bagaimana presentasi penduduk negara yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, dan bagaimana masyarakat itu memperoleh atau kemudahannya dalam memperoleh bahan-bahan kebutuhan primer, dan bagaimana caranya atau kemudahan memperoleh lapangan pekerjaan dengan balas jasa yang setimpal. Jadi itu manfaat serta aspek-aspek yang kita bisa lihat melalui dengan adanya perhitungan pendapatan per kapita. Kemudian kita bahas sekarang di sini tentang distribusi pendapatan. Jadi indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan itu melalui distribusi pendapatan suatu negara. Misalnya indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi